negara dengan warga negara. Jadi hukum publik itu melibatkan negara, ada negara di sana, ya, di mana titik tekannya yaitu menitik beratkan kepada kepentingan umum. Gitu. Nah, pemerintah akan mengambil tindakan bagi si pelanggar meskipun tidak ada pengaduan dari yang dirugikan. Selesai nak ya? Ya, jadi kalau publik jalannya sebuah perkara itu nggak menunggu harus ada aduan gitu. Ketika aparat mengetahui bahwa di situ telah terjadi suatu pelanggaran hukum atau mungkin masih berupa potensi gitu ya, potensi akan terjadi pelanggaran hukum, maka aparat akan segera bertindak. Itulah hukum publik. Nah, contoh hukum publik itu apa? Hukum pidana, hukum pajak, ya. Pidana misalnya apa? Tentang pencurian, tentang pembunuhan, gitu ya, tentang kesusilaan. Tetapi mohon untuk diketahui ya, untuk perkara-perkara kesusilaan, meskipun dalam hukum publik deliknya itu adalah delik biasa. Apa maksud dari delik biasa? Delik biasa itu maksudnya yaitu pemerintah akan mengambil tindakan bagi si pelanggar meskipun tidak ada pengaduan, bukan delik aduan, gitu loh ya. Jadi meskipun hukum publik itu deliknya adalah delik biasa, tetapi untuk pelanggaran atau perkara-perkara bidang kesusilaan itu diperlukan aduan dari pihak yang dirugikan. Kalau tidak diadukan, aparat tidak bisa bergerak. Ya karena apa? Kalau berbicara kesusilaan itu sangat 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 apa ya, ada kalanya relatif gitu ya. Seorang wanita ketika disinsotin aja udah merasa dilecehkan gitu ya. Benar nggak sih ya? Sinsot tuh disuit-suitin gitu. Udah merasa harga dirinya dilecehkan sehingga dia melapor. Ya bisa nggak apa-apa. Tetapi ada kalanya yang sudah diapa-apain diem aja, merasa nggak ada kan beda kan, gitu ya. Nah, tindak pidana kesusilaan ini harusnya dilaporkan oleh korban. Jadi deliknya delik aduan. Korban ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi namanya sekarang kejahatan kesusilaan itu nggak hanya dominan korbannya perempuan, tetapi juga laki-laki. Begitu ya sekarang ya? Iya kan? Ya, gitu ya. Tapi berbeda dengan yang apa ya namanya itu ya apa penyakit masyarakat gitu. Kalau penyakit masyarakat itu misalnya ada Satpol PP dan sebagainya, nah itu ya misalnya di panti-panti apa dan sebagainya. Nah itu masuknya adalah delik biasa, bukan delik aduan. Karena apa? Ketika seseorang udah terjun di situ, kok terjun kipi atau bukti bilangnya ya, berada di area itu yang diduga telah terjadi praktek prostitusi dan sebagainya ya, deliknya delik biasa. Karena apa? Itu sudah dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum. Satpol PP bisa bergerak gitu ya. Tetapi di sini adalah ketika seseorang yang merasa dilecehkan atau juga diperkosa dan sebagainya, deliknya adalah delik biasa. Maaf, delik aduan, bukan delik biasa. Gitu ya. Maka ingat kemarin kasus yang ditangani oleh Bismar Siregar itu ya, Nak ya. Kan kalau nggak ngadu ya nggak diproses dan itu sudah menjadi doktrin, sudah menjadi jurisprudensi. Pasal apa yang akan digunakan. Nah, selain kejahatan kesusilaan adalah pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Jadi ketika pencurian itu dilakukan oleh anaknya, cucunya, misalnya begitu ya, atau siapalah yang sekiranya itu menjadi anggota keluarga dari yang bersangkutan, maka diperlukan aduan. Gitu ya. Karena apa? Ya aparat nggak ngerti toh, itu anak bawa motor bapaknya ya dikirain dipinjemin, ternyata ngambil untuk dijual. Nah, gitu ya. Atau juga ini tentang pelanggaran nama baik. Pelanggaran nama baik itu masuk dalam pidana hukum publik, tetapi jalannya perkara itu membutuhkan aduan. Gitu. Jelas nggak sampai di sini untuk hukum publik dan pengecualiannya? Baik. Sekarang hukum privat. Nah, namanya aja privat, titik tekannya berarti pada kepentingan perseorangan. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Pemerintah
akan mengambil tindakan kepada si pelanggar jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berarti deliknya adalah delik aduan, ya, bukan delik biasa. Contohnya apa? Ketentuan-ketentuan yang berada di hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, lah itu berada di area privat, nak. Ya, nah ketentuan yang berada di area privat ini banyak yang bersifat mengatur. Kalian masih ingat sifat mengatur kemarin? Banyak ya, ya. Jadi para pihak bisa mengesampingkan ketentuan tersebut jika menghendaki ketentuan yang lain. Gitu. Nah, berbicara hukum privat, karena deliknya itu adalah delik aduan, maka kita sebagai warga negara harus memahami hukum. Harus memahami kapan hak kita itu dilanggar oleh orang lain, kan begitu. Gitu ya. Dan kita dengan memahami tersebut, kita pun menjadi semacam ada pemberitahuan gitu ya, alarm dalam diri kita, oh saya tidak boleh melakukan ini, itu, dan sebagainya, karena apa? Ini bisa melanggar hukum, nanti konsekuensinya saya bisa digugat dan sebagainya. Jelas nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Untuk hukum publik, hukum privat, jelas ya? Oke, yuk lanjut. Sekarang menurut bentuknya. Nah, menurut bentuknya ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, siapa yang bisa ngasih contoh? Tertulis itu ya berarti. Undang-undang. Iya, betul. Ada hitam di atas putihnya, ada nomornya, mengatur tentang apa, gitu ya. Berlaku dari kapan, sampai kapan, dan sebagainya. Contohnya undang-undang. Terus apa lagi, nak? Selain undang-undang. Ingat tata urutan peraturan perundang-undangan itu ya? Ada Perpu, ya toh? Ada PP, dan sebagainya. Nah, kalau yang tidak tertulis, Norma di masyarakat mungkin, Bu. norma di masyarakat. Kalau yang kemarin kita sebut apa? Kebiasaan. Ya, ingat sumber hukum formal kemarin kan ada kebiasaan itu kan tidak tertulis ya. Ya kan? Kayak pidato kenegaraan presiden setiap malam 17 Agustus itu nggak ada ketentuannya. Itu kebiasaan gitu ya. Tapi ya gitu. Pemerintah merasa perlu dan wajib untuk melakukan itu karena nggak ada ketentuannya gitu, karena merasa ya akan dibayang-bayangnya akan mendapatkan sanksi, entah sanksinya apa nggak jelas itu. Dan begitu pula yang ada di masyarakat. Jelas menurut bentuknya? Oke, lanjut sekarang menurut tempat berlakunya. Nah, kalau menurut tempat berlakunya ada dua, hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional itu apa? Hukum nasional secara mudahnya apa? Hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Ya. Kalau hukum internasional, hukum yang berlaku di banyak negara. Ya. Misalnya beberapa apa ya, regulasi yang dikeluarkan oleh PBB itu kan berlaku di banyak negara, gitu kan ya? Atau juga misalnya beberapa ketentuan Uni Eropa ya berlaku di masyarakat Eropa gitu. Jadi menyakup banyak negara. Tapi kalau hukum nasional itu ya hanya berlaku di satu negara tertentu dan di negara lain tidak ada. Contohnya apa? Yang hukum nasional kita. Ayo cari yuk. Itu hanya ada di Indonesia gitu. Atau mungkin hanya ada di negara lain, tapi nggak ada di negara yang lainnya.
Ayo, apa contohnya? Hmm. Halo, ini lagi nyari undang-undangnya Undang-undang dulu. hukum ITE termasuk nggak, Bu? Kayak Undang-undang ITE. gitu. Iya, betul. Nah, itu warnanya beda itu, ya. Itu yang dimiliki oleh Indonesia. Meskipun di negara lain bisa jadi juga ada, tetapi memiliki perbedaan, gitu kan ya. Undang-undang perlindungan konsumen itu berbeda, ya. Bagaimanakah perlindungan konsumen di Indonesia dengan di Amerika misalnya? Itu berbeda. Jadi keberadaan konsumen itu berbeda, gitu. Atau juga misalnya undang-undang ini nih, undang-undang anti pornografi, anti pornoaksi itu kan hanya ada di Indonesia gitu. Walaupun kayaknya nggak ngefek ya undang-undang itu ya. Untuk apa dibuat itu proyek gitu, proyek undang-undang gitu ya nak ya. Gitu ya. Kalau haki, ketentuan haki. Nah, haki itu meskipun di setiap negara itu berbeda gitu, tetapi dengan negara itu meratifikasi TRIPS dan sebagainya, akhirnya berlaku di seluruh banyak negara gitu ya. Di banyak negara itu semuanya mengakui tentang kekayaan intelektual itu. Walaupun setiap negara bisa jadi memiliki apa ya kekhususannya gitu. Jelas nak sampai di sini? Halo? Untuk hukum nasional dan internasional. Jelas, Bu. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini. Menurut waktu berlakunya itu ada 3. Hukum alam, gitu ya. Ius constitutum dan ius constituendum. Ya. Yang pertama hukum alam. Kapan berlakunya hukum alam itu? Ya namanya alam ya. Berlaku terus menerus. Contohnya apa? Jadi selama alam ini berputar, hukum itu berlaku. Contohnya apa? Pencurian gitu, Bu. Mana? Kayak pencurian. Oh, Apa? pencurian masuk hukum alam. Bencana alam gitu ya, Bu? Nah, kui bencana alam. Ya toh? Ada hujan. Nah, berbicara hujan. Lagi rame toh. Apa? Mencermati Mandalika, hujan. Bu. Mandalika. Gimana? Asik ngobrol dulu, nggak usah hukum-hukum banget. Cerita Mandalika dulu ya toh. Gimana tanggapan kalian itu tentang pawang hujan itu? Oh, rame banget ya di medsos ya. Rame ya. Gimana tanggapan kalian? Nggak Keren ya? paham, Bu. Hah? Nggak paham? Keren, Bu. Keren lah. Nah, Ibu melihat dari sisi lain. Yang namanya menunda sebuah event besar selama 30 menit. Bosan nggak kira-kira? Jengkel ya? Hujan, wah ini Pak. Tiba-tiba ada pertunjukan lagi, itu kan istilahnya ya. Pertunjukan kan itu. Benar nggak sih? Pertunjukan. Pasti kalau kalian berada di sana akan ngikutin. Nggak berasa itu 30 menit. Kelar. Dan hujannya selesai. Gitu kan ya. Kalau profesi pawang hujan itu sudah ada sejak dari dulu. Benar nggak sih? Ya kan? Apalagi ibu. Ibu itu ngerti itu pawang hujan. Ibu itu tinggal di lereng Gunung Welirang. Masa kecil ibu. Nah, yang namanya di perkampungan tuh sering suka ada hajatan-hajatan tuh loh, nak. Hajatan nikahan. Nah, di sana itu kalau lagi hajatan rame, nanggap wayang, dan sebagainya kayak gitu. Dan tamunya itu yang datang dari kampung ke kampung. Lah, pawang hujan tuh suka ekstrim gitu. Dan nggak nampak seperti Mbak Rara kemarin. Itu kan kemarin menjadi pertunjukan ya. Dan itu ternyata dunia gempar ya. Benar nggak sih? Hebat, itulah kearifan lokal. Belum mereka ngelihat debus. Loh, Indonesia itu kaya gitu loh ya. Jadi ada pawang hujan, ada debus dan sebagainya. Wah, mereka kagum. Walaupun di dalam negeri rame. Apa itu? Memalukan dan sebagainya begitu ya. Benar nggak sih? Ini orang gitu ya. Itu sama lah. Itu kearifan lokal sih kalau ibu bilang anaknya. Benar nggak sih? Kearifan lokal ya?
termasuk debus. Jangankan itu, Jenderal Sudirman aja loh gitu kan ya. Jenderal Sudirman aja bisa memindahkan hujan, Bung Karno pun juga geser. Bahkan Jenderal Sudirman itu dengan kerisnya bisa menjatuhkan pesawat. Kalau dilalar, nggak masuk akal toh. Itulah kearifan lokal. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus di apa ya? Nggak semua orang bisa. Lelaku-lelaku seperti itu adalah orang-orang yang prihatinnya tinggi. Ya. Benar nggak sih? Pasti itu lelakunya gede, puasa, tirakatnya gitu ya. Makanya kayak rame ngomongin yang ya seperti yang di beberapa media itu ibu-ibu cukup prihatin aja. Itu Indonesia gitulah, itulah Indonesia gitu ya. Profesi seperti itu memang ada. Nah, cuma ramenya kan dengan BMKG tuh. Ya kan? Ini ibu juga wah iki piye toh iki gitu ya. BMKG mengatakan bahwa itu karena durasi gitu kan ya. Cuma yang mungkin agak menohok adalah bahwa profesi pawang hujan itu berapa nak komisinya? 3 digit loh. 3 digit kan katanya? Baru ngerti ibu. 100 jutaan, Bu. Nah, iyo kan 3 digit ya. Iya kan? Iya. Nah itu kemarin yang di Lombok Utara itu hujan deras katanya. Ibu kan suka nyari-nyari berita yang kayak gitu-gitu ya. Di Lombok Utara itu katanya hujan deras. Nah, ternyata di Lombok Utara itu juga ada ini hajatan gitu loh. Nah, ternyata perang pawang hujan. Mereka juga pakai. Kita kalah jadi pawang hujan yang di Lombok Utara itu mengatakan kita kalah dengan yang Mandalika gitu karena hujannya digeser ke situ. Nah, itulah Indonesia. BMKG memberikan ini harusnya itu ya berkolaborasi gitu Ibu bilang. BMKG memberikan ramalan cuaca, mereka ramalannya. Cuma meramal-ramal nggak ada 3 digit lah itu kali ya. Nah, itulah ya dah sedikit tentang hujan. Ya nak ya, paham ya nak ya tentang hukum alam ya? Kelahiran, kematian, banjir dan sebagainya itu adalah hukum alam. Ya, selama alam itu masih berputar, ya hukum alam berlaku. Oke, jelas ya? Ya kan? Nah, sekarang ius constitutum. Apa itu ius constitutum? Adalah hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum yang berlaku saat ini. Ya, jadi seluruh produk undang-undang yang sedang berlaku saat ini gitu ya, selama belum ada ketentuan yang mencabutnya, itu kita sebut sebagai hukum positif. Jadi kalau dalam beberapa perdebatan ahli hukum mungkin di televisi ngomong, ya kita lihat aja hukum positifnya apa saat ini. Nah, itu maksudnya adalah hukum yang sedang diberlakukan. Ya, paham ya? Banyak kan ya? Nah, tetapi tidak ada istilah hukum negatif untuk menyebut hukum yang sudah tidak berlaku saat ini. Nggak ada. Enak ya, nggak ada ya. Jadi hukum yang tidak berlaku ya sudah tidak berlaku gitu aja. Jadi tidak ada kamus hukum negatif gitu. Selanjutnya ius constitutum, ius constituendum. Apa itu? Adalah hukum yang dicita-citakan. Nah, kalau berbicara hukum yang dicita-citakan, hukum ini sudah ada apa belum? Belum. Belum. Berarti berlakunya kapan? Di masa yang akan datang. Jika undang-undang itu berhasil diwujudkan. Jadi bentuknya apa Bu? Ya saat ini bisa jadi masih berupa rancangan undang-undang, masih digodok oleh pemerintah kita. Nah itulah disebut sebagai ius constituendum, belum diberlakukan, masih dicita-citakan. Gitu. Tetapi yang sudah berlaku dengan kata yang sudah ada nomornya, mengatur tentang apa, tahun berapa, itulah hukum positif. Jelas? Lanjut. Nah, sekarang ini, menurut cara mempertahankannya, ada 2. Hukum material dan hukum formal. Kemarin sumbernya juga ada material dan formal ya, jangan sampai kebalik ya nak ya. Nah, kalau mempertahankan keterkaitan dengan material itu berarti apa? Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Jadi secara materialnya itu mengatur tentang apa? Contohnya ada hukum perdata, hukum pidana. Undang-undangnya perdata apa? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di KUHP itu dijelaskan tentang bahwa barang siapa mengambil barang orang lain akan dikenakan hukuman maksimal sekian tahun. Barang siapa mengambil nyawa orang lain atau membunuh, gitu kan ya, akan dikenakan sanksi maksimal sekian. Jadi berupa ketentuan-ketentuan seperti itu. Perdata juga demikian. Misalnya, dalam utang piutang hendaknya disertai adanya sebuah jaminan. Misalnya begitu ya. Ya kan? Nah, misalnya mengatur tentang hukum perusahaan. Bagaimana untuk mendirikan perusahaan dan sebagainya itu adalah hukum material. Nah, kalau formal, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum material. Maksudnya begini, tadi di material itu kan dijelaskan orang nggak boleh mencuri, gitu kan? Nah, tapi kok ternyata barang kalian itu dicuri oleh orang lain. Nah, itu kan berarti bagaimana cara mempertahankan tadi. Loh, ini loh, barang saya dicuri. Sedangkan tadi di KUHP disebutkan bahwa kalau orang mencuri itu hukumannya sekian. Gitu kan? Nah, sehingga di hukum formal ini juga dijelaskan gitu atau diatur bagaimana mengajukan perkara ke muka pengadilan dan cara hakim mengambil keputusan. Nah, hukumnya berupa apa? Hukum acara. Jadi kalau di material itu hukum perdata, ada hukum perdata, di formal hukum acara perdata. Kalau di material itu ada hukum pidana, di formal ada hukum acara pidana. Jadi secara mudahnya hukum formal itu adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana beracara di pengadilan dan bagaimana cara hakim mengambil keputusan. Gitu ya, Nak ya. Kalau pengen ngerti undang-undangnya, nanti bisa ke perpustakaan. Oh, ini toh hukum pidana. Oh, ini toh hukum acara pidana. So, ya, oke? Jelas ya? Oke, yuk. Nah, sekarang berbicara tentang hukum acara tadi, perlu kalian pahami. Kalian di sini aja. Kalau tentang isinya nanti mumet, itu biarlah ranahnya anak fakultas hukum ya. Tapi yang penting kalian tahu di sini. Silahkan dibaca dulu, Ibu Ijen, sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai bacanya? Ya sudah, Ibu jelaskan saja ya. Nanti dari penjelasan, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Yang pertama ya, ada dua hukum acara, yaitu acara perdata dan acara pidana. Ya, hukum acara perdata berarti jelas untuk mengadili perkara-perkara perdata. Perkara-perkara perdata ini, kalau kita ingat pembagian hukum menurut isinya, berada di ranah apa, Nak? Hukum apa? Perkara Privat bukan, Bu? privat. Betul, Virus. Nah, hukum privat itu titik tekannya ada di mana? Di pribadi apa? Iya, Ya. kepentingan perseorangan, gitu kan? Hukum privat kan hukum yang mengatur antara orang perorangan, gitu ya.
dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Itu perkara perdata. Nah, kalau acara pidana, yaitu untuk mengadili perkara-perkara pidana. Ini berada di area hukum publik. Tadi ya. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Untuk hukum acara perdata, karena ini adalah dalam ranah hukum privat, gitu kan tadi ya, untuk memulainya sebuah perkara itu perlu aduan dari para pihak, atau dengan kata lain deliknya adalah delik aduan, maka inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan. Ya, jadi pihak-pihak yang dirugikan yang harus mengadukan, ya, pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau yang tidak berkepentingan, misalnya polisi aja ngelapor gitu kan, ya nggak bisa kalau nggak ada aduan lebih dahulu, gitu, ya. Nah, sedangkan hukum acara pidana, gitu ya, karena dia ini berada di area hukum publik. Tadi hukum publik itu hukum apa, Nak? Hukum yang mengatur hubungan antara siapa dengan siapa? Ayo, baru ganti slide, belum ganti hari. Negara dengan warganya. Betul, Saibah. Ya, jadi acara pidana itu masuk dalam ranah hukum publik, mana hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Inisiatif datang dari jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum ini adalah merupakan wakil dari negara, ya, tanpa harus aduan dari para pihak. Kalau ada aduan ya akan tetap diproses, gitu kan ya. Tetapi ketika aparat mengetahui misalnya terjadi pembunuhan, ya kan, kayak kemarin tuh kasihan banget ya, ibu yang membunuh 3 anaknya tuh ya, Nak ya, ada itu ya, kasihan banget ya, Nak ya Allah, ya, seorang wanita, seorang ibu itu memang mentalnya harus kuat, ya Nak ya. Nih, calon-calon ibu mentalnya harus kuat, ya. Ini kalian sebagai laki-laki, gitu ya, calon suami pun juga harus kuat juga, sama-sama kuat, menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ibu materi hukum kok sampai hukum keluarga gitu ya, ya nggak apa-apa ya, sambil jalan, ya Nak ya. Jadi sekali lagi hukum acara pidana itu ketika gitu ya, aparat pejabat mengetahui telah terjadi suatu pelanggaran, maka aparat pejabat akan memprosesnya tanpa harus menunggu aduan, gitu. Nah, proses beracaranya gimana? Nanti akan ada penyidikan, penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, kepolisian. Untuk apa? Mencari alat bukti. Benar nggak bukti-bukti itu terpenuhi? Kalau kurang bukti nggak bisa naik ke kejaksaan. Intinya begitu. Ya, satu bukti bukan alat bukti. Di hukum pidana seperti itu, Nak. Ya, satu bukti bukan alat bukti. Jadi minimal ada 2. Jadi ketika sudah ada 2 alat bukti itu nanti bisa naik ke kejaksaan. Lalu kejaksaanlah yang melakukan penuntutan. Nah ya, jadi nggak bisa kita pribadi, nggak bisa. Harus ada jaksa. Ini sebagai perwakilan dari negara ini. Penuntutan, jaksa menuntut terdakwa. Tetapi kalau acara perdata dilakukan secara personal, dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat. Nah gimana Bu? Saya kan nggak paham hukum. Gitu kan ya? Mau gugat gimana? Maka disinilah peranan dari para lawyers itu, para pengacara itu. Ya, kalau di dalam hukum acara pidana, para pihak harus datang, harus hadir. Kalau salah satu di antara pihak itu tidak hadir, ya persidangan bisa ditunda, di-cancel. Tetapi kalau dalam acara perdata, para pihak tidak datang, nggak apa-apa. Bisa diwakilkan pada lawyers-nya. Misalnya masalah apa? Sengketa warisan, tentang anak. Nah, sekarang yang lagi rame masalah Gala ya. Pak Dodi, Faisal ya. Nih Ibu ini like gosip-gosip gini yo update juga. Bukan gosip ding Faisal, Pak Faisal ya, Pak Haji Faisal ya. Nah itu kan beliau nggak datang. Yang datang adalah
para lawyersnya boleh. Tapi kalau Pak Haji Faisal selalu datang, Ding. Pak Dodi ya yang jarang datang ya. Nggak apa-apa, karena itu masuknya dalam ranah hukum privat. Karena itu nak, Ibu sarankan kalau ada masalah apapun sebisa mungkin jauhi persidangan. Ya, walaupun kalian nanti mengetahui ya bagaimana tahap-tahapan untuk melakukan persidangan. Karena penyelesaian secara hukum itu bukan hal atau penyelesaian yang murah, tetapi mahal, sangat-sangat mahal. Lihat aja itu lawyersnya ada yang mengundurkan diri, katanya apa, harga nggak dibayarkan dan sebagainya. Ini belum lagi keputusannya belum tentu win-win solution. Nah, itu kelemahan dari penyelesaian secara hukum. Ya, bagaimana? Ya, usahakan penyelesaian di luar jalur hukum. Melalui apa? Melalui mediasi. Nah, gitu ya. Jadi dalam sengketa bisnis pun nanti juga ada beberapa cara penyelesaian sengketa bisnis yang tidak melalui pengadilan. Nanti insya Allah ya di bab-bab terakhir, insya Allah nanti ditanyakan ya ke Ibu ya. Ibu katanya janji mau ngasih materi tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya, alternative dispute resolution. Nah, terus selanjutnya untuk alat bukti. Nah, perhatikan, nah ini alat bukti ya. Jadi alat bukti yang kita punya ya dalam hukum perdata dan juga dalam hukum pidana, perhatikan, jadul banget nggak sih? Jadul nggak? Jadul, nggak nyebutin foto, nggak nyebutin video, nggak ada. Itu adanya di Undang-Undang ITE, itu ya. Kenapa? Ya ini masih warisan Belanda sehingga perlu dirubah. Nah, tapi perlu kita lihat di sini tulisan, ya. Tulisan itu apa? Ya apapun yang berupa tulisan, ya. Nggak mesti harus tulisan tangan, termasuk kwitansi, ya. Dalam hukum acara perdata, tulisan itu memiliki alat bukti yang paling kuat, paling kuat. Jadi, kalau kalian transaksi bisnis, misalnya bikin apa, termasuk kalian bikin sketsa, tahap-tahapannya membuat dan sebagainya, atau juga pasti bermula dari perjanjian ya, dan juga nota-nota pembayaran, jangan dihilangkan dulu sampai kalian merasa benar-benar yakin tidak ada tuntutan apapun di atas transaksi yang kalian lakukan. Ya, karena apa-apa yang Ibu sebutkan tadi itu bisa menjadi alat bukti berupa tulisan. Dan ingat, dalam hukum acara perdata, bukti tulisan itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bisa diterima? Ya, oke. Selanjutnya saksi. Ya, termasuk ini kalau sekarang kan ini udah bisa ya. Di obrolan di WA dan sebagainya, karena apa, ada undang-undang ITE bisa menggunakan itu gitu. Saksi, nah apa yang disebut dengan saksi? Siapa itu saksi? Saksi adalah yang melihat, bukan sih Bu? Melihat bagaimana? Yang punya buktinya gitu maksudnya. Nah ini perhatikan, saksi itu adalah orang yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri. Itu baru saksi. Nah, kan masih ingat kasus pemilu kemarin, dagelan itu. Banyak saksi yang dihadirkan, ternyata dia ngelihatnya dari apa? Dari televisi, tayangan televisi, dari video televisi, terus dari video orang lain, ya ditolak. Nah, itu dagelan loh. Ya kan? Lah itu video kalau diedit gimana? Nah, gitu kan. Jadi yang namanya saksi itu adalah mereka yang benar-benar di TKP. Wah, TKP apa nak TKP? Tempat kejadian perkara. Iya, itu bukan tempat pemungutan suara, itu TPS ya. Di TKP, jadi benar-benar berada di sana menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nggak boleh mendengar orang lain. Misalnya, iya Pak, kemarin virus bilang katanya ada di sana. Oh, bukan saksi itu. Ya, berarti virusnya yang harus jadi saksi. Karena dia yang benar-benar menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nah, jelas ya nak ya? Ya. Selanjutnya persangkaan. Nah, persangkaan itu berarti apa? Dugaan. Itu juga bisa jadikan sebagai alat bukti. Misalnya begini, orang dengan sengaja membuang bukti-bukti transaksi. Nah, maka di sini hakim berhak untuk mengeluarkan persangkaannya. Gitu ya. Kenapa itu alat bukti kok dibuang? Kan berhak toh, berupa dugaan, persangkaan. Atau juga misalnya ini yang kemarin Ibu sebutkan
pencurian yang zaman dulu yang jadul, nak, vintage banget yang mengendap-endap malam hari. Tapi di Depok juga ada tuh, Depok ya. Kalau kita lihat CCTV ya, itu Depok ya Allah banyak banget sih ya pencuriannya ya. Ya kan? Dia manjat pagar gitu. Ternyata turun lagi malam hari. Ngapain? Masa olahraga malam hari manjat pagar orang? Gitu kan. Maka di situ kan sudah muncul suatu persangkaan, dugaan bahwa seseorang akan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya pengakuan. Pengakuan itu misalnya ada pertanyaan ketika persidangan. Benar Anda melakukan ini? Iya, Pak Hakim. Tidak, Pak Hakim. Jadi ketika ngomong iya, tidak itu hasilnya bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dan yang terakhir adalah sumpah. Ya, sumpah ini dalam hukum acara perdata bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tetapi kalau di dalam acara pidana, sumpah bukan merupakan alat bukti, tidak dijadikan sebagai alat bukti. Jelas nak sampai di sini? Jelas ya? Oke. Selanjutnya, penarikan kembali suatu perkara. Ya. Nah, ini yang membedakan hukum acara perdata dan pidana. Kalau dalam hukum acara perdata, sebelum ada keputusan hakim, meskipun bisa jadi perkara itu sudah masuk di pengadilan, taruhlah misalnya masalah gala ini ya, itu kan sudah masuk di persidangan, ya toh? Itu kan kasus perdata itu. Nah, kalau ternyata dalam perjalanannya itu terjadi perdamaian antara Pak Faisal dengan Pak Dodi, maka perkara itu bisa dihentikan. Ya, pihak yang bersangkutan boleh menarik perkaranya. Ini tidak terjadi di hukum acara pidana. Ya, ketika perkara itu sudah masuk di persidangan, maka tidak dapat ditarik kembali. Meskipun para pihak itu sudah rangkul-rangkulan. Ya, ingat kasusnya itu Dewi Persik dan Julia Perez almarhum? Ingat? Enggak ya, bagus lah berarti enggak pernah nonton berita-berita itu ya, selebritis itu. Jadi ceritanya begini, entah benar atau tidak bahwasanya itu banyak netizen mengatakan sebagai settingan. Karena apa? Mau launching sebuah film. Tonjok-tonjokan itu, ya, Dewi Persik dengan Julia Perez. Wah, seru nak videonya, duel, jambak-jambakan dan sebagainya. Ya, yang namanya jotos-jotosan, jambak-jambakan dan sebagainya, itu masuk dalam hukum acara pidana. Gitu ya. Nah, terus saat itu dilaporkanlah, Ibu lupa ya Dewi Persik apa Julia Perez yang melaporkan. Intinya akhirnya Julia Perez yang masuk ke pengadilan lebih dahulu, ditahan, ya, dinyatakan bersalah. Nah, sebelumnya itu mereka sudah konferensi pers, saling memaafkan, khilaf dan sebagainya. Tetapi karena sudah masuk dalam persidangan ya terus berjalan. Akhirnya Julia Perez ditahan. Nah, setelah Julia Perez selesai ya menyelesaikan masa tahannya, keluar ganti menuntut Dewi Persik. Akhirnya gantian itu dua artis masuk tahanan. Makanya kalau mau settingan dan sebagainya itu jangan bersentuhan dengan hukum. Hati-hati, rawan gitu ya. Jelas nak? Lanjut ya. Belum ada pertanyaan? Kedudukan para pihak. Kalau dalam hukum acara perdata, para pihak memiliki kedudukan yang sama, sederajat. Hakim hanya sebagai wasit. Nah, tahu wasit? Wasit itu melibatkan perasaan nggak? Pakai perasaan. Hati nurani? Pakai? Enggak. Ya kayak bulu tangkis saja kan tinggal noleh kiri, kanan, kiri, kanan, ya poin. Nah, gitu kan. Udah datar gitu aja. Jadi yang dilihat itu adalah kebenaran formal. Ya. Jadi hakim akan melihat ya kuat-kuatan aja para pihak untuk memberikan alat buktinya. Ya, bukti tulisan dan sebagainya, kuat-kuatan aja. Ya sudah, yang kuat itu yang dimenangkan. Gitu.
Nah, tapi berbeda dengan acara pidana, nggak bisa seperti itu. Ya, di sini jaksa kedudukan lebih tinggi dari terdakwa dan hakim harus lebih aktif. Hakim harus lebih aktif maksudnya apa? Tidak boleh berdasarkan kebenaran formal, tetapi harus mencari kebenaran material. Jadi menggunakan keyakinan, perasaan, keadilan, hati nurani. Sebagai contoh Bismar Siregar kemarin. Ya, hakim tuh nggak boleh hanya sebagai corong undang-undang, tetapi beliau harus mampu gitu ya, melakukan terobosan hukum dengan menggunakan keyakinan, perasaan, hati nuraninya. Jadi sebagai contoh misalnya seseorang sama-sama mencuri. Ini ibu berbicara dalam tataran idealnya loh nak ya. Ibu-ibu nggak nyeritain dalam prakteknya bagaimanakah penegakan hukum di Indonesia. Wah ngeri ya. Penegakan hukum di Indonesia tuh masih banyak PR. Kalau ibu bilang tuh hukum di negara kita itu masih dijadikan sebagai barang komoditas gitu ya. Benar ya? Jadi bagi mereka yang nggak punya uang apa ya udah kena itu hukuman berat gitu. Ya. Tapi bagi mereka yang punya fasilitas, punya uang dan sebagainya mampu membeli hukum, itu PR. Ya, hakim nggak boleh seperti itu, jaksa pun juga demikian nggak boleh seperti itu, gitu ya. Misalnya ketika orang mencuri, ya dilihat dulu, gitu. Mencurinya karena apa? Apakah karena terdesak? Mungkin kalian sudah tahu ya, ada nenek-nenek yang mencuri singkong, gitu kan? Ya kan? Di sisi lain ada koruptor. Nah, ini hakim nih, hati nuraninya ini yang harus terasah dengan baik gitu. Jangan yang mencuri singkong hukumannya lebih besar daripada koruptor gitu ya. Atau juga ketika pembunuhan gitu. Ini benar-benar akan dicari kebenaran materialnya. Apakah itu pembunuhan merupakan pembunuhan berencana atau seseorang yang melakukan pembelaan diri? Itu berbeda loh. Ya, ketika seseorang membunuh karena membela, bisa jadi dia tidak terjerat sanksi. Tetapi dalam proses persidangan itu harus benar-benar dibuktikan. Ya, makanya hati-hati nak kalau ngomong, hati-hati kalau ngomong. Bercandaan itu jangan menggunakan bahasa hukum, bahaya. Ya, misalnya kalian guyon-guyon gitu, dasar lu ya gue bunuh lu ya, padahal guyonan. Bener, siangnya itu mati itu teman itu. Nah, kalau kayak gini kalian itu udah bisa diciduk. Jadi kalau berbicara tentang pencarian alat bukti, ada apa? Iya Pak, tadi si ini katanya mau membunuh, dicari itu. Ya, bisa menjadi saksi ya. Semua saksi malah jadi tersangka, kan banyak kan yang seperti itu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya orang membunuh kok menggunakan apa? Pisau. Pisau itu ada di tasnya. Lah ini mahasiswa kok bawa pisau buat apa? Jangan-jangan pembunuhan berencana. Enggak, Pak. Pisau itu mau untuk prakarya. Itu akan dicari benar sampai benar-benar terbukti gitu. Jelas nggak sampai di sini? Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Ya, tentang bagaimana hukum dan kalian akan berada di mana ketika untuk transaksi bisnis. Tapi bisnis pun bisa jadi gitu ya. Meskipun bisnis kalian itu sebenarnya berada di area hukum privat, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kasus yang berada di area hukum publik. Misalnya apa? Penipuan. Ya. Penipuan itu masuknya di ranah hukum publik. Utang piutang masuknya di hukum acara perdata. Kalau misalnya terjadi dua perkara ini terhadap orang yang sama, maka hukum pidananya diselesaikan dulu. Ya benar nggak sih? Jadi penipuan gitu kan ya? Karena apa? Pidana kan di area publik gitu. Setelah pidananya selesai, baru di atasnya dilanjutkan dengan acara perdatanya. Semakin jelas? Oke, nah, wes mahasiswa UI mas lewat ini dengan anak Diki udah paham ya, walaupun 2 kali tatap muka udah ngerti ini. Yuk lanjut, Mas Ade. Nah, berbicara hukum acara baik pidana maupun perdata, maka kalian harus mengetahui badan peradilan di Indonesia. Jadi supaya nggak salah kamar, nah gitu kan ya. Jadi supaya tahu nih gimana persidangan. Sebentar ya anaknya Ibu, minum dulu sebentar.
Nah, badan peradilan di Indonesia itu dibagi dua, peradilan sipil dan peradilan militer, kelompokkan seperti itu. Peradilan sipil untuk siapa? Ya, untuk warga non-militer, masyarakat sipil seperti kita. Kita ini semuanya berada di sini, sipil. Peradilan militer, ya itu untuk mereka yang apa? Merupakan warga dengan apa ya, jabatan militer. Siapa? TNI. Ya, kalau polisi itu sipil kan ya. Polisi itu sipil ya. Nah, sekarang kita ke sipil dulu. Sipil itu dibagi dua, yaitu umum dan khusus. Umum berarti untuk mengadili perkara-perkara umum baik perdata maupun pidana. Kalau khusus itu maksudnya adalah peradilan untuk menyelesaikan atau menangani perkara-perkara khusus, ya, perkara-perkara khusus dan orang-orangnya juga khusus. Sekarang kita ke umum dulu, ya. Nah, pasti sudah familiar ya kalian ya, Negeri Tinggi Mahkamah Agung ya. Oh belum, baik. Yang ini berjenjang nak, ya umum ini. Pengadilan negeri ini adalah merupakan pengadilan tingkat pertama. Jadi pertama kali suatu gugatan perkara itu harus dimasukkan di pengadilan negeri. Ya, daerah kewenangannya adalah di daerah kota madya atau kabupaten. Jadi setiap kota madya atau kabupaten itu memiliki pengadilan negerinya masing-masing. Ya. Lalu, kalau misalnya di antara para pihak yang bersengketa itu tidak puas dengan keputusan hakim pengadilan negeri, bisa naik. Namanya apa? Banding, mengajukan banding. Banding itu di mana? Di pengadilan tinggi. Kalau begitu, apa itu pengadilan tinggi? Adalah pengadilan yang menerima, memutuskan, gitu ya, itu menyelesaikan suatu perkara yang telah diputuskan lebih dahulu di tingkat pertama. Ya, jadi nggak bisa kalau misalnya rumah kita dekat dengan pengadilan tinggi nih, gitu kan ya, supaya cepat, apalagi kalian kenal dengan hakimnya, oh gitu kan ya, langsung aja diajukan ke pengadilan tinggi, akan ditolak. Karena kewenangan pengadilan tinggi itu adalah menyelesaikan sebuah perkara yang telah diputuskan lebih dahulu di tingkat pertama, yaitu di pengadilan negeri. Ya, kewenangannya di mana? Wilayah teritorialnya adalah di ibu kota provinsi. Jadi setiap provinsi memiliki satu pengadilan tinggi. Paham ya? Nah, ini banyak yang di Depok, warga Depok City. Iya, oke. Ahyas. Jadi kalau mau mengajukan gugatan perkara, pertama kali kemana? Ke negeri. Pengadilan negeri mana? Pengadilan negeri. Kabupaten mana, Bu? Ya mana lah, katanya Depok. Depok toh, pengadilan negeri Depok. Bener kan? Ikut Kabupaten Depok ya? Ya. Terus, kalau misalnya mau banding, kemana? Ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi mana? Provinsi Jawa Barat. Di mana? Nggak tahu nih ayah sih. Ketahuan ini lama ini. Ayo. Jawa Barat, Bu. Nah, ya mana? Restoran. Jawa Barat mana? Ibu kotanya. Ayo teman-teman bisa bantu. Ya, Di Bandung bukan, Bu? Bandung. Ayo Yas, ayo. Lupa ya, nggak tahu ya. Ibu kota Jawa Barat itu Bandung. Jadi jangan ke Jakarta. Karena kalian kan pemikirannya ke Jakarta. Gitu kan? Karena dekat dengan Jakarta akan ditolak. Ya, karena bukan wilayah yurisdiksi teritorialnya. Jadi Jawa Barat itu Bandung. Jadi meskipun lebih jauh, ya kita tetap harus ke Bandung bagi orang Depok.
Gitu, jelas ya. Nah, terus sekarang, kalau misalnya para pihak itu ternyata masih belum puas dengan keputusan pengadilan tinggi, maka bisa mengajukan kasasi. Kasasi itu kemana? Ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini merupakan pengadilan tingkat terakhir. Kalau pengadilan tinggi tadi kan tingkat kedua, gitu toh. Tapi kalau Mahkamah Agung tingkat terakhir, karena sudah nggak ada lagi. Nah, Mahkamah Agung ini kewenangannya adalah memutuskan sebuah perkara yang telah diputuskan lebih dahulu di tingkat 2. Ya, jadi nggak bisa, misalnya kayak tadi, oh, rumah kita kan deket tuh dengan Mahkamah Agung, langsung aja diajukan ke situ, nggak bisa, nak, karena ada jenjangnya. Nah, Mahkamah Agung ini kedudukannya adalah di ibu kota negara. Jadi, di Indonesia ini hanya ada satu Mahkamah Agung yang ada di Jakarta. Tapi nggak tahu nanti kalau ibu kotanya jadi pindah ya, apa ke Kalimantan, jauh banget ya kita ke sana ya. Itu jadi apa enggak ya ibu kota pindah itu ya? Kok 2024 kok kayaknya ya. Kalau ibu ngitung secara matematika kok agak sulit ya. Ya benar nggak sih? Tapi nggak tahu lah. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Nah, saya ibu tambahkan satu lagi, jadi supaya nanti kalau kalian dengar berita nggak bingung. Ada kasasi. Nah, kasasi itu apakah merupakan benar-benar upaya hukum yang terakhir? Jawabannya tidak. Masih ada satu upaya hukum lagi yang bisa ditempuh, yaitu peninjauan kembali atau PK. Ya. Nah, apakah setiap perkara bisa mengajukan PK, Bu? Ntar dulu. Syaratnya terpenuhi atau tidak? Ya. Kalau syaratnya terpenuhi sih bisa, kalau enggak ya enggak. Syaratnya yang pertama adalah apa? Jika ditemukan novum baru. Novum itu bukti, alat bukti baru. Ya, di mana alat bukti itu belum ada di persidangan-persidangan sebelumnya. Misalnya saksi yang hilang itu atau alat bukti yang hilang itu telah ditemukan dan keberadaan alat bukti itu dapat mempengaruhi keputusan hakim jika sudah ada dalam proses sebelumnya. Nah, maka di sini boleh mengajukan peninjauan kembali. Tapi ini jarang ya. Kebanyakan para pihak itu mengajukan PK dengan alasan yang kedua ini. Apa? Yaitu jika hakim dianggap salah dalam menerapkan ketentuan hukum. Misalnya, dalam pelanggaran penggunaan merek, itu kan banyak banget ya, pemalsuan merek itu loh. Ya toh? Jadi kalau merek ketika udah sama pada pokoknya saja, itu merek bisa dicabut, nggak usah harus sama plek-ketiplek secara keseluruhannya gitu. Tetapi menurut pertimbangan hakim bahwa tidak ada kesamaan, berbeda. Harusnya menggunakan pasal ini, ada ini. Nah, boleh pihak mengajukan kasasi dengan alasan hakim salah dalam menerapkan ketentuan hukum. Nah, setelah PK masih ada lagi? Tidak ada. Ya sudah, PK itu yang benar-benar yang terakhir. Silahkan, Nusaibah. Jelas untuk yang umum? Halo? Oke, selanjutnya khusus. Nah, khusus berarti untuk perkara-perkara khusus, orang-orangnya juga khusus. Yang pertama pengadilan agama. Nah, agama ini untuk perkara apa? Perkara agama. Apa harus? Kayak pernikahan gitu nggak sih, Bu? Maksudnya? Tahu aja. Nikah, talak, dan rujuk. Untuk siapa? Untuk siapa? Suami istri. Ya iyalah, ya suami istri. Tapi kenapa kok harus agama gitu loh? Untuk mereka yang Muslim, beragama Islam. Jadi kalau Nasrani nggak usah ke pengadilan agama, gitu ya. Buddha nggak usah. Yang non Muslim, gitu ya. Mereka kemana, Bu? Kalau berkenaan dengan perceraian dan sebagainya, ke pengadilan umum. Kenapa kok sampai dibuat pengadilan agama sendiri? Ya,
Muslim mayoritas dan nikah talak rujuk itu sering terjadi gitu ya. Udah akhirnya dibuatkan aja pengadilan tersendiri untuk itu. Gitu. Ya, Mas ya. Jadi perceraian dan sebagainya juga paling sering yang Muslim ya. Gitu kan? Ya, makanya nggak usah ke pengadilan agama, ke KUA saja. Ya, KUA. Selanjutnya pengadilan adat. Nah, pengadilan adat ini berarti hanya ada di wilayah-wilayah adat tertentu di mana keberadaannya semakin berkurang. Ya, pengadilan adat ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah adat. Jelas ya? Misalnya di Kalimantan tuh masih ada, di Papua pedalaman, nah, itu ada. Sekarang PT-UN, nah ini perhatikan, PT-UN apa? Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, tambahkan ya Nak ya, kalau di buku belum lengkap ya. Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini objek sengketanya apa? Kalau pengadilan agama tadi objek sengketanya kan nikah talak rujuk. Kalau pengadilan adat itu masalah adat, apapun itu yang telah menjadi kesepakatan adat di sana, gitu kan ya. Kalau PT-UN itu yang menjadi objek sengketanya itu berupa besiking. Nah, kalau kalian sulit menurut besiking, terjemahannya aja. PT-UN itu objek sengketanya adalah berupa ketetapan, ya, berupa ketetapan atau surat-surat keputusan dari pejabat pemerintah negeri ini. Jadi yang digugat bukan orangnya, bukan, tetapi berupa keputusan atau ketetapannya. Misalnya, sebagai contoh, Gubernur DKI mem-PHK seseorang. Gitu ya, Pak Anies. Nah, yang digugat jangan Pak Aniesnya. Tergugat satu, Anies Baswedan, bukan. Tergugat satu, Gubernur DKI Jakarta. Jadi jabatannya. Tentang apa? Surat keputusan nomor sekian. Tentang pencopotan jabatan atas nama ini. Gitu. Nah, nanti keputusannya bisa berupa apa? Pengembalian nama baik, menetapkan, mencabut SK yang telah ditetapkan, bisa jadi juga ganti rugi. Nah, yang hadir di persidangan pejabat itu nggak usah datang, tapi bisa aparat yang mewakilinya. Jelas ya? Atau juga misalnya tentang penggusuran tanah. Nah, area privat misalnya, ini kan ada pembangunan jalan tol, gitu kan ya misalnya ya, digusur tanahnya. Nah, terus yang namanya penggusuran itu kan ada ketetapannya toh. Nah, kalau misalnya nggak sepakat, nggak setuju, melakukan penolakan, gugat. Kemana? PT-UN. Jangan dibawa ke pengadilan negeri. Karena yang dikehendaki itu adalah batalnya keputusan itu, kan begitu. Jelas, Nak? PT-UN itu di mana? Melekat ada di situ. Ya, di pengadilan negeri di sebelahnya nanti ada PT-UN, biasanya begitu. Jelas di sini untuk PT-UN? Nah, itu ya, jadi pejabat, ya, keputusan pejabat. Pengadilan niaga. Niaga itu apa, Nak? Perniagaan. Ya. Pengadilan niaga ini adalah suatu pengadilan yang objek sengketanya adalah masalah-masalah perniagaan. Apa saja? Yang pertama adalah sengketa haki. Ya, sengketa hak atas kekayaan intelektual. Ketika seseorang menggunakan paten orang lain, menggunakan logo orang lain, dan sebagainya, sengketanya di situ, di pengadilan niaga. Ya, nah, pengadilan niaga di Indonesia itu hanya ada 5, dan proses persidangan di pengadilan niaga itu termasuk singkat. Karena apa? Tidak mengenal banding. Jadi proses perkara masuk di pengadilan niaga, kalau misalnya para pihak tidak setuju, ada yang tidak setuju, langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Memang dibuat lebih cepat. Ya, pengadilan niaga ini adanya di masa reformasi. Kalau boleh jujur, keberadaan pengadilan niaga adalah tuntutan IMF saat itu. Jadi yang namanya sengketa perniagaan di Indonesia dulu, sebelum ada pengadilan niaga itu lamanya minta ampun.
Ya, kalian tahu sendirilah ya. Padahal kalau kita berbicara aktivitas bisnis itu kan harus cepat, gitu ya. Nah, selain masalah haki di pengadilan niaga juga ada masalah kepailitan. Nah, ini yang seringkali para investor itu gemes gitu kan. Ini kalau nggak ada pengadilan niaga lama banget gitu. Kepailitan tuh bangkrut. Nanti kalau hukum perusahaan, insya Allah ibu singgung sedikit tentang hukum kepailitan ya nak ya. Terus tipikor, tindak pidana korupsi, jelas ya, HAM tentang HAM. Mahkamah Konstitusi tentang apa? Kemarin sudah Ibu singgung pertemuan kemarin. Objek sengketanya apa? Apa? Uji material undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Ya. Yang kedua tentang sengketa pemilu dan pemilu kada. Udah 2 itu. Jelas? Jelas? Nah, itu tadi adalah tentang peradilan sipil. Selanjutnya adalah peradilan militer. Nah, pengadilan militer ini adalah untuk orang-orang yang militer, ya, memegang status sebagai militer, yaitu TNI, darat, laut, dan udara, ya. Nah, di situ ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, pengadilan militer tinggi, militer utama itu tidak berjenjang seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Ya, menunjukkan tingkat-tingkat jenjang prosesnya beracara tidak, tetapi di sini berdasarkan kepangkatannya. Ya, militer itu mayor ke bawah, militer tinggi letnan ke atas. Kalau militer utama itu merupakan banding dan kasasinya bagi 2 titel jabatan tadi. Kalau pengadilan militer pertempuran ini untuk menanganin perkara terjadi kayak kalau dokter tuh malpraktek kayak gitu ya di pertempuran. Misalnya harusnya nggak boleh nembak dulu, ternyata dia sudah melakukan penembakan gitu. Harusnya nggak boleh menjatuhkan bom, ternyata dia menjatuhkan bom di area itu. Nah, itu merupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi di medan pertempuran. Ya, nah di pengadilan militer tinggi, militer utama itu perkara apa yang disengketakan? Perkara-perkara pidana, hanya perkara pidana. Mereka itu adalah merupakan penjaga negeri ini, toh. Benar nggak sih? Penjaga negeri ini kok memperkosa? Penjaga negeri ini kok membunuh, mencuri? Ya, dilakukan peradilan militer. Nah, hukumnya harus khusus. Nggak bisa disamakan dengan orang sipil. Harus lebih berat. Begitu kan tentunya ya. Ya toh? Tetapi ketika TNI ini tersandung masalah privat, utang piutang, warisan, dan sebagainya, ya nggak dibawa ke peradilan militer. Mengapa? Ya, karena dalam kasus tersebut mereka dianggap sebagai warga negara biasa, orang sipil biasa. Ya, beli tanah kok nggak bayar, nah, misalnya begitu ya, ya toh? Nah, situ utangnya belum lunas, ya ke situ, ke peradilan umum. Jadi ini untuk masalah pidana aja ini, yang peradilan militer ini. Jelas, nak? Paham? Ada orang tuanya yang militer? Nah, kalau ada nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, nah, satu lagi untuk nambah wawasan. Nggak apa-apa, biarin di sini, Adek. Bisa jadi ada sebuah perkara itu dilakukan oleh 2 orang yang berbeda. Jadi misalnya begini, militer kerjasama dengan orang sipil. Bisa jadi toh. Misalnya orang sipil menyuruh gitu ya, meminta anggota TNI untuk membunuh seseorang, itu kan kerjasama. Nah, ini bagaimana persidangannya? Maka ada yang namanya pengadilan koneksitas. Jadi kalau kalian tahu, oh ini ada koneksitas, ini pengadilan apa yang maksudnya? Nah tadi adalah suatu pengadilan yang memeriksa, menangani sebuah perkara di mana para pihaknya berada dalam 2 area yang berbeda tadi, satu sipil, satu militer. Gitu, ya. Yang sipil tetap ditangani sipil, tapi nanti hakim itu akan melimpahkan pendengarannya. Jadi kalau di militer kan harusnya hakim militer, gitu kan ya, dan titelnya harus lebih tinggi. Ya, ada yang namanya
tituler. Jadi tituler itu yang ngikutin jabatan dari para pihak yang berperkara. Ya, oke, sip. Sekarang kita ke sini. Istilah. Oh, kalau sudah istilah-istilah kayaknya udah mau habis ya. Baru pukul 9. Nggak apa-apa ya. Nanti sisa waktu untuk latihan tugas. Subjek hukum. Nah, subjek hukum itu apa? Pribadi yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Siapa itu subjek hukum? Berupa orang perorangan kita. Kita ini adalah merupakan subjek-subjek hukum. Nggak bisa kita itu dijadikan sebagai objek hukum. Seringkali kan begitu kan ya. Apalagi orang-orang yang salah dijadikan objek. Enggak. Manusia secara hukum adalah merupakan subjek hukum, dengan kata lain punya hak dan kewajiban masing-masing. Nah, di dalam hukum selain orang ada badan hukum. Ya, apa itu badan hukum? Perusahaan yang berstatus badan hukum di Indonesia ada tiga, yaitu perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Nah, ketiga badan hukum ini dianggap sebagai subjek hukum tersendiri. Mengapa? Karena mereka kan perusahaan, Bu, ini perseroan terbatas. Iya, karena mereka dianggap seperti manusia yang berdiri sendiri, memiliki hak dan kewajiban sendiri, menjadi objek pajak tersendiri. Sedangkan kalau perusahaan yang lainnya, badan usaha yang lain, misalnya firma, CV, bukan merupakan badan hukum. Ya, oleh karena itu PT itu menjadi pelaku bisnis itu menjadikan sebagai status badan usaha yang favorit gitu. Bahkan beberapa pihak ketiga seringkali dalam lelang tender gitu kan ya, dalam lelang tender perusahaan itu mensyaratkan bahwa perusahaan yang boleh ikut lelang adalah mereka atau perusahaan yang berstatus perseroan terbatas. Ya, nanti pas hukum perusahaan ya Nak ya, kita bahas lebih lanjut bab ketiga kayaknya kalau nggak salah. Selanjutnya objek hukum. Objek hukum itu setiap benda atau sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Manusia tidak dapat menjadi objek hukum. Kayak fotografer tuh, ya tuh. Seringkali kan menjadikan sosok yang menjadi emang objek foto gitu. Tetapi sosok personal ini adalah tetap menjadi subjek hukum. Jadi dengan kata memiliki hak dan kewajiban yang harus diakui, dilindungi. Nah, objeknya apa ya? Fotonya. Kalau orangnya tetap menjadi subjek hukum. Jelas sampai di sini? Oke, Nak? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, ini perbuatan hukum. Setiap perbuatan manusia yang sengaja diperbuat untuk menimbulkan akibat hukum. Ya, kalian pernah melakukan perbuatan hukum? Pernah melakukan perbuatan hukum? Loh, belum. Maulana belum pernah. Ngelanggar apa ngelakuin, Bu? Perbuatan hukum. Lihat definisinya. Setiap perbuatan manusia yang sengaja diperbuat untuk menimbulkan akibat hukum. Ayo, pernah? Seringkali mahasiswa mengatakan, belum pernah Bu, karena saya tidak pernah melanggar hukum. Maksudnya kayak belanja gitu. Apa? Belanja. Belanja itu perbuatan hukum atau tidak? Iya, Bu. Kenapa, Ahnaf? Karena diatur hukum, Bu. Diatur hukum. Menikah. Perbuatan hukum nggak menikah? Iya, Bu. Perbuatan hukum. Sudah ada hak dan kewajiban di antara para pihak. Hukum itu sudah mengaturnya. Gitu kan? Terus kalian nerima job, pekerjaan dari klien. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum. Itu semua ada akibat hukumnya. Kita membeli barang, kalau nggak bayar, ada akibat hukumnya? Ada. Kita menjual barang, kok barangnya nggak diberikan, ada akibat hukumnya? Ada. Loh, gitu loh maksudnya. Paham ya, Nak?
perbuatan manusia yang sengaja diperbuat untuk menimbulkan akibat hukum. Sekarang peristiwa hukum. Peristiwa yang mampu menggerakkan hukum untuk mengatur potensinya dalam peristiwa tersebut. Saya kasih contoh apa ya? Nah, apa ini? Permen ya? Nah, Ibu gini-giniin. Nah, ini peristiwa hukum nggak? Iya. Hukum apa, Mbak Fat? Gravitasi bumi. Hukum alam, Bu. Betul. Tapi bukan itu yang Ibu maksudkan. Ya. Hukum perdata tidak mengatur potensinya di sini. Hukum pidana tidak mengatur potensinya begini, di sini. Tetapi beda halnya, anggap sekarang kita tatap muka secara offline. Ya. Terus permen ini Ibu lemparkan gitu ya pada kalian gitu. Ada peristiwa hukum nggak? Tapi kalau mungkin karena permen enak ditangkap, dimut ya bukan, Bu, gitu. Berarti kurang berat. Penghapus aja deh, penghapus yang lebih berat. Nah, nanti akhirnya dilaporkan para wali murid itu loh, guru-guru tuh ya. Misalnya penghapus kalau misalnya Ibu lempar-lemparin begini aja, enggak peristiwa hukum. Tetapi kalau penghapus itu Ibu lemparkan pada kalian, ngenain muka kalian dan cedera, terjadi peristiwa hukum. Iya, karena apa? Hukum udah bergerak di situ. Hukum mengatur potensinya di situ. Ibu melakukan pelanggaran hukum telah dengan sengaja melukai orang lain. Paham? Jelas? Termasuk ada kebakaran. Kebakaran peristiwa hukum? Iya, peristiwa hukum. Karena apa? Hukum mengatur potensinya di situ. Ada pembunuhan? Ya, itu peristiwa hukum. Hukum pidana mengatur potensinya di situ. Jelas? Sip. Enak ya mahasiswa Ibu semua pada manggut ya. Gitu. Tapi kalau ada pertanyaan, bertanya loh nak ya. Unifikasi memberlakukan suatu sistem hukum untuk seluruh warga negara. Jadi dulu sebelum Indonesia merdeka ada dualisme hukum. Ada hukum untuk pribumi, ada hukum untuk golongan Eropa, begitu kan ya. Jadi walaupun sama-sama mencuri, mereka akan diproses dengan menggunakan hukum yang berbeda. Tetapi setelah Indonesia merdeka, nggak ada dualisme hukum. Ya, yang ada hanya satu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, itulah unifikasi. Nah, sekarang kodifikasi. Pengkitapan suatu sistem hukum ke dalam suatu undang-undang secara sistematis dan lengkap. Contohnya KUH-PER. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dulu itu ada 4 buku berdiri sendiri tentang perikatan, tentang perjanjian, tentang jaminan, tentang denda, tentang orang. Nah, ini ya. Termasuk orang itu salah satunya mengatur tentang pernikahan, tentang adopsi anak dan sebagainya, itu ada di sini gitu. Terus diperhatikan bahwa dalam aktivitas sehari-hari kok masyarakat sering bersinggungan dengan 4 hal yang diatur oleh 4 buku yang berbeda itu ya. Akhirnya daripada tercerai-berai dilakukan kodifikasi. Maka adalah itu KUH Perdata. Begitu pula hukum dagang. Hukum dagang itu juga dilakukan kodifikasi gitu ya nak ya. Dan next Mas Ade. Masih ada? Nah, konkordansi merupakan asas yang mempersamakan hukum yang berlaku di luar negeri dengan negara kita. Jadi di luar negeri itu ada peraturan apa? Kalau misalnya Indonesia meratifikasi ketentuannya, misalnya Indonesia meratifikasi TRIPS tentang perlindungan hak cipta dan sebagainya, sama aturan kita, gitu kan ya? Atau juga tentang ya ketentuan yang lainnya ya. Atau juga tentang ini hukum pidana yang ada di Indonesia itu kan konkordansi gitu ya, sama dengan Belanda, tapi konyolnya di Belanda udah nggak dipakai lagi gitu loh. Kalau di Indonesia masih dipertahankan kan lucu. Gitu. Terus itu profesi hukum. Nah, contoh profesi hukum apa nak? Profesi yang dimiliki orang-orang bergerak dalam lapangan hukum. Apa? Hakim. Apa lagi? Pengacara masuk nggak, Bu? Betul, pengacara. Apa lagi? Jaksa, polisi. Nah, itu adalah merupakan profesi-profesi hukum. Kalau Ibu, Bukti,
Yang ngajar hukum, profesi hukum nggak? Enggak. Ibu ya dosen. Biasa. Enak ya? Oke, lanjut, Adik. Waduh, terima kasih. Dan kalau ada kamus hukum ya, istilah hukum. Jadi kalau misalnya kalian dengar istilah-istilah apa kurang paham, atau di googling aja apa itu maksudnya. Ini hanya sebagai contoh aja ya, beberapa istilah hukum. Sampai di sini berarti udah selesai bab 1. Nah, di buku itu ada latihan soal. Agak berbeda ya. Silahkan dikerjakan ya. Ya, dikerjakan ya. Ini agak berbeda kan soalnya ya, dengan yang kemarin ya. Oke? Kerjakan. Seperti biasanya diunggah di e-learning. Bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Sudah dilihat latihan soalnya? Dari buku, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalian semalam sudah membaca dan mungkin belum Ibu singgung di pertemuan hari ini. Jadi begitu ya nak ya, Ibu menjelaskan sekiranya yang kurang jelas di buku dan menambahkan ya hal-hal yang sekiranya perlu ditambahkan. Jadi kalau kalian habis baca, oh materi itu belum ada di buku, tulis aja. Oh ini Ibu lupa, ini belum menjelaskan, belum menyinggung, tapi insya Allah dengan narasi Ibu di buku